Materi selanjutnya yaitu rumus fungsi. Jadi, merumuskan suatu fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dengan aturan tertentu. Biasanya fungsi itu diberi nama dengan huruf Latin kecil, seperti ini, F, G, H, dan huruf lainnya. Oke, jika fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis seperti ini. F.2X tanda panah Y ini dibacanya fungsi F memetakan X ke Y. Jadi, kalau kita ingin membuat diagram panahnya seperti ini, buat himpunan A dengan anggota X, himpunan B dengan anggota Y, atau di sini Fx, karena dipetakan oleh fungsi F. Jadi, seperti ini. Nah, ini X merupakan domain atau daerah asal, dan Y merupakan daerah hasilnya. Kemudian kita akan menentukan rumus fungsi. Jika F memetakan X ke 2X plus 1, maka rumus fungsinya itu Fx sama dengan 2X plus 1. Fungsi G memetakan X ke setengah X min 2, maka rumus fungsinya Gx sama dengan setengah X min 2. Yang selanjutnya yaitu variabel bebas dan variabel bergantung. Oke, perhatikan fungsi Fx. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan 2X plus 1. Jadi jika variabel X-nya kita ganti dengan 2, maka yang terjadi adalah Y sama dengan F2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Jika variabel X kita ganti dengan setengah, maka variabel Y-nya F setengah sama dengan 2 kali setengah tambah 1. 2 kali setengah yaitu 1, tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi di sini X ini kita bebas menentukannya berapa nilainya. Kemudian dari X ini akan menghasilkan Y. Jadi variabel X merupakan variabel bebas dan variabel Y merupakan variabel bergantung atau terikat. Selanjutnya yaitu menghitung nilai fungsi. Jadi untuk menghitung nilai fungsi kita dapat mensubstitusikan nilai X ke dalam suatu fungsi. Contohnya diketahui fungsi F memetakan X ke 3X min 1. Tentukan rumus fungsi. Yang B, nilai fungsi untuk X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya fungsi F memetakan X ke 3X min 1. Maka rumus fungsinya itu Fx sama dengan 3X min 1. Kemudian yang B itu kita menentukan nilai fungsi untuk X sama dengan min 3. Maka fungsi Fx sama dengan 3X min 1. Kita dapat substitusikan nilai X min 3-nya ke dalam persamaan fungsinya. 3 dikali min 3 dikurang 1 sama dengan 3 kali min 3 yaitu min 9 dikurang 1 sama dengan min 10. Kemudian nilai fungsi untuk X sama dengan 2, maka fungsi Fx sama dengan 3X min 1. F
2 itu sama dengan 3 kali 2 min 1. Maka 3 kali 2 itu 6, kurang 1 sama dengan 5. Untuk contoh yang kedua, itu suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx sama dengan min 2x plus 3. Tentukan nilai A jika HA-nya atau jika HA sama dengan min 7. Jadi penyelesaiannya, jadi jika Hx itu sama dengan min 2x plus 3, maka untuk HA, artinya ini x-nya, variabel x-nya kita ganti dengan variabel A. Jadi min 2A plus 3. Tadi disebutkan bahwa HA itu sama dengan min 7. Maka di sini HA sama dengan min 2A plus 3 itu sama dengan min 7. Oke, kita perhatikan yang ini karena kita mau mencari nilai A-nya. Maka min 2A plus 3 sama dengan min 7. Ini kiri kanan kita akan hilangkan 3. Berarti kita kurangkan dengan 3 untuk kiri dan kanan. Jadi ini min 2A plus 3 kurang 3 itu 0 sama dengan min 7 min 3. Jadi ini min 2A sama dengan min 10. Ini min 2A sama dengan min 10. Maka kita mau mencari A-nya. Kita kedua ruas kita bagi dengan min 2. Jadi ini min 2A per min 2 sama dengan min 10 per min 2. Jadi A sama dengan 5. Maka nilai A itu sama dengan 5. Contoh yang selanjutnya kita akan menentukan rumus fungsi. Jadi suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax plus by jika f4 itu sama dengan 5 dan f min 2 sama dengan min 7. Tentukan nilai A dan B, yang B itu bentuk fungsinya. Jadi penyelesaiannya, pertama kita substitusikan dulu. Jadi di sini kan kita punya rumus fungsinya itu fx sama dengan ax plus b. Jadi selanjutnya kita substitusikan. Jadi f4 itu sama dengan A kali 4 ditambah B. Tadi F4 itu sama dengan 5. Berarti di sini sama dengan 5. Maka kita yang perhatikan A kali 4 plus B sama dengan 5. Ini jadi A kali 4 itu 4A ditambah B sama dengan 5. Ini jadi persamaan 1. Kemudian untuk F min 2 itu jadinya A dikali min 2 ditambah B itu sama dengan min 7. Jadi yang kita perhatikan ini A dikali min 2 itu sama dengan min 2A ditambah B sama dengan min 7. Nah ini jadi persamaan 2. Nah dari persamaan 1 dan 2 kita akan mencari nilai A. Jadi kita pakai cara eliminasi. Kita eliminasi B karena koefisiennya sudah sama ya. Jadi eliminasi nilai B dari persamaan 1 dan 2. Jadi di sini ada 4A tambah B sama dengan 5. Kemudian min 2A tambah B sama dengan min 7. Nah ini kita kurangkan. Karena B dikurang B itu habis ya, atau 0. Jadi 4A dikurang min 2A. Tuh, jadi diingat. Jadi ini min ketemu min. Jadinya plus ya. Jadi ini 6A sama dengan
5 dikurang min 7 atau 5 kemudian ini min ketemu min jadi plus. Jadi ini 5 plus 7 sama dengan 12. Nah, tadi sekarang kita akan mencari nilai A. Nilai A kita bagi ya kedua ruas dengan 6 atau di sini kita pindah ruas bahasa mudahnya ya. Jadi A itu sama dengan 12 dibagi 6, A sama dengan 2. Sudah mendapatkan nilai A sama dengan 2, kita substitusi nilai A. Substitusi nilai A ke persamaan. Nah, ini boleh persamaan 1 maupun persamaan 2. Jadi, persamaan satunya itu 4A ditambah B sama dengan 5, maka 4 tadi A-nya itu sama dengan 2, kita kali dengan 2 ditambah B sama dengan 5. 4 kali 2, 8 ditambah B sama dengan 5. Nah, ini kita mau hilangkan 8, kiri kanan kita kurangi 8. Atau cara mudahnya kita pindah ruas, jadinya 5 dikurang 8. B sama dengan min 3. Jadi, nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan min 3. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kita diminta untuk bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya tadi kita fungsi umumnya fx ax ditambah b, maka nilai A dan B kita sudah mendapatkannya, jadi fx sama dengan A itu 2, berarti 2x ditambah min 3, di sini min 3, berarti fx sama dengan 2x plus ketemu min, ini jadinya min 3. Bagaimana dengan contoh 3 untuk menentukan bentuk fungsi? Jika belum paham, perhatikan lagi contoh keempat. Ini suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f3 sama dengan 14 dan f5 sama dengan 20, maka tentukan nilai a dan b, kemudian tentukan bentuk fungsinya. Jadi untuk penyelesaiannya tadi kita mempunyai bentuk umumnya itu fx sama dengan ax plus b. Jadi kita substitusikan nilai F3 itu sama dengan A dikali 3 ditambah B. Kemudian di sini F3 sama dengan 14. Jadi di sini F3 sama dengan 14. Kita perhatikan ya. Yang ini ya yang kita selesaikan. Jadi A dikali 3 itu jadinya 3A ditambah B sama dengan 14. Ini jadi persamaan 1. Kemudian untuk yang selanjutnya itu F5 sama dengan A dikali 5 ditambah B sama dengan berapa? F5 itu 20. Nah, jadi A dikali 5 itu 5A ditambah B sama dengan 20. Nah, ini jadi persamaan kedua. Nah, jadi dari persamaan 1 dan kedua kita dapat mencari nilai A dengan mengeliminasi B. Eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Ini ya. Karena ini persamaan 2-nya lebih besar ya, nilai A kita boleh balik. Jadi supaya kita tidak mendapat nilai negatif ya. Jadi di sini 5A ditambah B sama dengan 20, ini persamaan 2. Kemudian ini 3A ditambah B itu sama dengan
14. Oke. Kita kurangi. Jadi 5A dikurang 3A itu jadi 2A, B kurang B 0. Kemudian 20 dikurang 14 itu 6. Jadi untuk mencari nilai A sama dengan 6 dibagi 2. Jadi A sama dengan 3. Nah, untuk mencari B, kita bisa substitusi. Substitusi nilai A ke, ini boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Oke, kita coba yang ke persamaan 1. Jadi, tadi persamaan 1 itu 3A ditambah B sama dengan 14. 3A tambah B sama dengan 14. Jadi, A-nya itu kita dapat 3. 3 kali 3 ditambah B sama dengan 14. 3 kali 3 di sini 9. Tambah B sama dengan 14. Jadi kiri kanan untuk menghilangkan 9, kiri kanan kita kurangin 9 atau boleh pakai cara pindah ruas. Jadi B sama dengan 14. Ini pindah jadi dikurang 9. Jadi B sama dengan 5. Nah, jadi nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Kemudian untuk soal selanjutnya itu bentuk fungsinya. Yang B bentuk fungsi. Jadi kita punya fungsi umumnya yaitu fx sama dengan AX ditambah B. Jadi A-nya kita sudah dapat, jadi fx sama dengan A3, jadi 3x ditambah B-nya 5. Jadi fungsinya jadi fx sama dengan 3x plus 5.